Perjalanan karir Irjen Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 yang ajudannya tewas terlibat baku tembak di rumahnya. Diberitakan Tribun News sebelumnya, Brigpol Nopransyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak sesama anggota polisi berinisial Baradae. Brigadir J diketahui merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Ia tewas dengan 4 luka tembakan di rumah Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Baku tembak tersebut diduga berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam Polri itu. Lantas seperti apakah perjalanan karir seorang Jenderal Bintang 2 ini? Menurut Wikipedia, Irjen Verdi Sambo lahir pada 19 Februari 1973. Pria berusia 49 tahun itu sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Verdi yang merupakan lulusan Akpol 1994 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sejak 1997, ia sudah menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo, Polres Metro Jakarta Timur. Verdi juga sempat menjadi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2001 dan Kasat Reskrim Polres Bogor, Polda Jabar di tahun 2003. Pada 2003 juga, ia menjalani pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Berlanjut di tahun 2008, ia juga menjalani pendidikan Sespimem Polri. Pada 2010, ia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Kemudian menjadi Kapolres Purbalingga pada tahun 2012, lalu 2013 menjadi Kapolres Brebes. 2 tahun kemudian, pada 2015, Verdi menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Tahun 2016, ia menangani kasus bom Sarina Tamrin dan juga mengungkapkan kasus kopi mengandung racun sianida. Berselang 2 tahun, Verdi mengungkapkan kasus perdagangan orang di jaringan Timur Tengah. 2018 juga, ia menjalani pendidikan Sespimti Polri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini sebelum menjadi Kadif Propam adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada 16 November 2020, ia pun menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di tahun ini juga, Verdi menangkap dan mengungkapkan kasus surat palsu DPO tersangka Joko Chandra dan juga mengungkapkan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.